teman-teman, selamat datang di Publik Podcast Masalah-Masalah Publik. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semangat ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas seputar topik yang gak cuma menarik tapi juga sangat relevan dengan isu-isu di bidang manajemen publik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan tingkat indeks pembangunan manusia terhadap angka kriminalitas di kota Serang. Saya Kolita Lintang Gilmal sebagai moderator pada podcast kali ini akan membantu podcast kali ini bersama dua rekan saya. Ada siapa nih? Boleh kenalan? Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, aku Aci bersama dengan rekanku. Halo semuanya, nama aku Minhatin Karima. Kalian bisa panggil aku Nika. Ya, tadi seperti yang udah Kak Kolita jelasin juga, kalau misalnya kita di sini tuh untuk membahas tentang hubungan tingkat IPM terhadap angka kriminalitas di Kota Serang. Itu yang mana nanti kita akan mengupas hal tersebut dengan beberapa obrolan menarik ya dan fun juga ke depannya. Nah, bener banget Ci, kan pembahasan ini pastinya sangat relevan ya untuk kita juga, apalagi yang tinggal di Kota Serang atau enggak banyak melakukan aktivitas di Kota Serang. Jadi tonton sampai akhir ya podcast kita. Baik, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, perlu kita pahami dulu apa sih kriminalitas dan indeks pembangunan manusia atau bisa kita sebut sebagai IPM, benar nggak tuh? Nah, untuk Mika dan Aci, boleh tolong jelaskan sedikit perihal IPM dan kriminalitas ini? Oke, aku mau jelasin tentang kriminalitas ya. Mungkin dari kriminalitas sendiri itu merupakan sebuah perbuatan kejahatan yang pastinya merugikan orang lain, bukan saja merugikan materinya, tapi juga bisa merugikan fisik hingga bisa merugikan psikologisnya. Nah, contoh dari kriminalitas sendiri ini kayak pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Nah, terus kalau untuk faktor-faktornya itu mungkin bisa dari faktor sosial seperti kayak pendidikan yang rendah, terus kurangnya akses terhadap internet. Terus juga faktor ekonomi itu bisa dari pengangguran, kayak contohnya kepadatan penduduk juga bisa, terus kayak dari demografisnya juga bisa sih kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk itu sendiri seperti namanya indeks pembangunan manusia, yang mana ini tuh merupakan sebuah nilai ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Contohnya kalau misalnya kita bicara mengenai tingkat IPM di Kota Serang, berarti kita sedang membicarakan sebuah nilai ukur untuk mengukur kesejahteraan yang ada untuk mengukur nilai kesejahteraan masyarakat di Kota Serang, yang mana hal ini tuh berpacu pada tiga komponen utama, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, serta angka harapan hidup gitu. Oke, nah ini kan yang bakal kita bahas lebih dalam. Kenapa sih hal itu bisa terjadi dan apa yang sebenarnya mempengaruhi hubungan antara IPM ini dengan angka kriminalitas di Kota Serang? Boleh menjelaskan? Kita masuk ke data kali ya. Ada Mika, buat Mika ini ada nggak sih data terbaru terkait kriminalitas di Kota Serang? Pastinya ada dong. Kalau misalnya dari di yang Indonesia dulu ya. Kalau dari Pusiknas atau Pusat Informasi Kriminal Nasional itu ada sebanyak 434.768 kasus kejahatan yang terjadi di sepanjang tahun 2023. Nah, tingkat kejahatan nasional ini masih cukup tinggi ya setiap bulannya. Namun, memasuki tahun 2024, tingkat kejahatan nasional itu turun secara perlahan. Nah, kalau menurut laporan dari bulan Januari sampai bulan April pada tahun 2024 itu menurun jadi 138.880 kasus kejahatan. Nah, itu kan laporan dari dari Januari sampai April ya kalau di 2024. Jadi itu belum sepenuhnya. Nah, kalau yang terjadi pada dari 2023 itu tingkat kejahatan di Indonesia mengalami kenaikan dengan jumlah kasus yang bervariasi tiap bulannya. Nah, kalau misalnya dari Radar Banten sendiri, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim itu mengungkapkan bahwa telah terjadi 7.339 kasus kejahatan di Banten. Nah, dengan 3 tempat terbesarnya itu di kota kabupatennya itu yang pertama ada di Kota Tangerang dengan jumlah kasus 1.931. Lalu yang kedua itu ada di Polresta Serang atau itu yang di kabupatennya itu ada 1.502 kasus.
Dan yang terakhir itu ada di Polresta Kota Serang dengan 1.115 kasus. Nah, terus juga kalau data dari BPS pada tahun 2023 itu bagusnya terdapat peningkatan angka penyelesaian tindak pidana. Nah, kalau penyelesaian tindak pidananya itu meningkat secara pesat dibandingkan pada tahun 2022. Nah, jadi tuh peningkatan angka kesejahteraan di tahun ini menjadi perhatian karena masih jalan sama peningkatan angka indeks pembangunan manusianya. Oh, angka yang cukup mengkhawatirkan ya sepertinya. Lalu gimana sih dengan IPM ini? Kita boleh tahu? Kayak mungkin kalau kita bahas tentang angka IPM di Indonesia gitu ya, setiap tahunnya itu selalu ada peningkatan kalau untuk di Indonesia. Bahkan di 2024 ini dari BPS sendiri tuh udah memprediksi bahwa angka IPM di Indonesia itu sampai ke angka 75,02% gitu. Ada peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal Kota Serang juga ada peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023. Di tahun 2020 itu angka IPM di Kota Serang itu sekitar 72,16. Lalu di 2023 itu sampai di 2023 ada peningkatan sebesar 73,48%, di mana setiap tahunnya dari 2020 ke 2023 itu selisih angka peningkatan tersebut itu selalu signifikan ya, jadi selalu membesar gitu kan ya. Namun balik lagi seperti tadi yang data kriminalitas yang sudah dibilang oleh Nika kan, angka penyelesaian kasus di tahun itu meningkat kan di tahun 2023 ya, meningkat daripada tahun sebelumnya. Tapi itu bukan berarti bahwa kasus-kasusnya mengurang gitu loh. Justru kalau misalnya semakin banyak tingkat penyelesaiannya, berarti kriminalitas juga semakin meningkat loh gitu loh. Makanya di situ yang menjadi fokus kita gitu. Kenapa bisa angka IPM yang meningkat tapi angka kriminalitasnya juga ikut meningkat gitu kan. Hal itu sangat menarik ya untuk kita bahas gitu kan ya. Iya, jadi seperti itu. Oh, jadi ada semacam ketidaksesuaian ya di sini. Nah, Ci, menurut kamu nih apa sih yang membuat angka kriminalitas itu tetap tinggi, tapi IPM-nya juga meningkat gitu? Mungkin yang paling pertama adalah satu, kita nggak bisa berpacu dengan IPM, walaupun itu itu adalah salah satu tolak ukur kita gitu ya. IPM itu adalah salah satu tolak ukur kita. Namun pada nyatanya ketika lapangan pekerjaan meningkat, pengangguran juga bisa menjadi semakin meningkat gitu. Maka dari itu salah satu faktor mungkin karena pengangguran juga bisa seperti kita tahu ya, kalau misalnya Banten kan tingkat pengangguran itu tinggi di Indonesia ya, itu bukan hal yang aneh lagi. Jadi hal tersebut tuh masih nggak bisa lepas dari alasan utama kenapa banyak banget sih kriminalitas sampai saat ini gitu loh. Terus juga kayak tingkat pendidikan itu juga berpengaruh banget gitu. Dan memang kita nggak bisa selalu berpacu sama IPM aja sih gitu kan. Ya, dari Kak. Kalau menurut aku sih kan ada juga penelitian yang menyebutkan kalau misalnya daerah dengan IPM yang tinggi itu bisa saja punya angka kriminalitas yang tinggi kalau misalnya ada ketimpangan sosial. Nah, kalau ketimpangan sosial ini itu memang bisa menjadi faktor utama pemicu adanya tingkat kriminal yang terjadi. Nah, contohnya kayak misalnya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu kan merupakan pusat bisnis, terus juga itu kan termasuk kawasan elit. Nah, ada tiap penduduknya. Nah, kalau misalnya ada tempat yang berbatasan di Jakarta Selatan itu kayak misalnya ada tempat yang benar-benar padat penduduk, pemukimannya tuh kawasan kayak perkampungan gitu, dengan berbatasan dengan kawasan elit. Nah, itu kan menjadi ketimpangan banget, kelihatan banget. Nah, itu bisa menjadikan orang yang tinggal di kawasan padat penduduk itu punya kecemburuan terhadap ekonomi sama yang tinggal di kawasan elit tersebut. Iya gitu, makanya mungkin ini yang jadi tantangan bagi Kota Serang ya gitu. Kita tahu bahwa misalnya Kota Serang itu kan ibu kota di Provinsi Banten gitu loh, dan apalagi yang kita tahu bahwa
Kota Serang tuh menjadi tempat transit, salah satu tempat transit utama juga gitu loh bagi masyarakat yang dari luar Kota Serang atau dari luar Banten gitu tuh ya, masyarakat yang mau menyeberang ke Pulau Sumatera pun harus melewati Serang dulu gitu kan, mereka kan nyari bis ke Merak gitu kan. Nah, apalagi gitu kita tahu kalau misalnya di Serang nih banyak banget universitas gitu kan, Tirta gitu kan, Unpad gitu kan, banyak gitu loh tempatnya. Itu kenapa terjadi arus urbanisasi dan modernisasi yang cepat juga gitu loh yang terjadi di Kota Serang ini gitu, banyak mahasiswa, banyak yang datang, sehingga apa ya, masalah ini tuh wajib banget gitu kita pelajari gitu kan, karena untuk mengerti apakah ada hubungan juga nih antara tingkat urbanisasi atau perpindahan penduduk ini terhadap meningkatnya angka kriminalitas gitu loh. Apakah salah satu faktornya gara-gara ini gitu tuh. Makanya di sini kita pengen mencari tahu lebih dalam. Kita juga perlu aware ya, Iya. karena itu kan masalah di sekitar kita juga kan, karena itu sangat berbahaya. Iya, apalagi kita kan mahasiswa ya gitu kan ya. Kita harus tahu juga gitu. Kayak siapa tahu ini ada hubungannya juga kan sama kita. Oke, sekarang kita masuk ke analisis ya teman-teman. Kalau menurut kalian, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya, mungkin dari kebijakan publik dari pemerintahnya sih. Kayak kebijakan yang terintegritas menurut aku itu sangat penting. Nah, pertama itu mungkin pemerintah bisa melakukan pengentasan kemiskinan. Nah, pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mungkin salah satunya untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kan di Kota Serang ini banyak banget tempat-tempat pariwisata. Nah, mungkin pemerintah itu bisa ngajak masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam pembangunan pariwisata itu. Terus masyarakat tuh bisa kayak menjadi tour guide-nya, terus yang lain-lainnya itu masyarakat lainnya bisa menjadi pengrajin souvenir juga kan bisa. Terus bisa juga dengan pelatihan masyarakat juga, pelatihannya itu kayak misalnya dari kita-kita nih yang muda itu juga bisa dilakukan pelatihan digital gitu kan. Sekarang tuh udah eranya digital. Nah, banyak orang tuh yang melakukan kegiatan tuh di e-commerce gitu. Jadi mungkin bisa sih bayar pakai QRIS, kayak kan nggak banyak orang yang ngerti ya tentang itu. Nah, pemerintah itu bisa ngajarin ke kita semua ini, masyarakat awam yang kayak mungkin kurang mengerti akan hal seperti itu. Terus mungkin juga bisa dari UMKM-nya sih, UMKM-nya lebih dikembangkan lagi. Terus mungkin Aci ada Mungkin yang kedua itu pendidikannya. Tadi kan aku sempat mention soal pendidikan itu faktor yang krusial juga yang mempengaruhi kriminalitas gitu ya. Karena dengan meningkatkan kayak aksesibilitasnya si pendidikan ini, terus juga kayak meningkatkan sumber daya ataupun fasilitas akademika yang berkualitas gitu kan, sangat mempengaruhi kan untuk nanti para generasi-generasi berikutnya ke depannya itu seperti apa gitu loh. Dan agar kita tuh nggak terlalu terfokus dengan satu hal aja gitu loh, kayak misalnya kita sebagai anak AP ya udah kita cuma harus belajar soal administrasi publiknya aja gitu. Kalau bisa sih belajar yang lain gitu kan, mau ekspor gitu kan. Itu tadi yang disebut dengan gimana caranya kita meningkatkan pendidikan itu seperti itu gitu loh. Jadi biar kita tuh nggak hanya fokus di jurusan kita aja gitu, tapi juga bisa fleksibel gitu dimanapun, sehingga saat kita mencari kerja atau ada di lapangan kerja tuh kita nggak ngawang-ngawang atau nggak kebingungan sih ya gitu. Istilah kita sudah punya modal untuk itu gitu. Nah, terus juga ya, Ci, mungkin dari penegakan hukum yang tegas dan juga adil ya. Kayak kita tuh harus penting juga untuk menjaga keamanan sama keadilan di masyarakat. Kan kalau misalnya hukum ditegakkan dengan baik, dengan tegas, orang tuh pasti juga bakal jerak kalau misalnya mau ngelakuin suatu tindak kriminal. Nah, terus juga kalau buat mereka yang udah terlanjur ngelakuin sebuah kejahatan, kalau misalnya dikasih hukuman yang lebih tegas lagi kan mereka juga bakal berpikir dua kali biar mereka tuh nggak mengulangi perbuatannya. Jadi menurut aku dengan begitu penegakan hukum itu
tidak hanya menghukum para pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah kejahatan akan terjadi ke depannya gimana? Mungkin terakhir dari aku sih, kayak ini kan kita hubungannya dengan manajemen publik gitu ya, apalagi IPM tuh sangat-sangat berpengaruh tentang berbicara tentang sumber daya manusia gitu, karena hubungan dengan manajemen publik gitu. Makanya mungkin kita harus bisa mengimplementasikan manajemen publik ini dengan efektif, karena emang sangat berperan besar gitu, segitu besarnya pengaruh dari manajemen publik itu gitu, kayak menyediakan fasilitas sosial yang mana tuh daerah-daerah kejahatan itu tuh bisa melibatkan masyarakat dalam program tersebut gitu. Terus juga pemerintah tuh harus banyak kerjasama gitu loh, pokoknya memanage, jangan cuma kayak ya sama pemerintah aja gitu, tapi bisa juga kayak di sektor swasta, terus juga kayak ke perguruan tinggi dengan misalnya gimana seperti informasi governance aja sih seperti itu. Dan tambah lagi ya cukup. Oke, jadi untuk kesimpulannya, IPM ini memang berpengaruh terhadap angka kriminalitas, tapi itu hanya salah satu faktor saja teman-teman. Masih ada faktor-faktor lain seperti kesenjangan sosial, pengangguran, dan pendidikan yang harus diperhatikan. Nah, aku mau tanya nih buat kalian berdua, ada nggak sih kayak semacam pesan untuk teman-teman pendengar di rumah? Ada nggak? Kalau misalnya dari aku sendiri sih, kita harus mulai dari masyarakatnya dulu ya, karena kita tuh sebagai masyarakat harus bersama-sama biar kita tuh harus membangun kayak sesuatu agar menjadi lebih baik, terus lebih sejahtera gitu kayak di lingkungan kita sendiri itu. Nah, lebih waspada aja, hati-hati, karena kayak ini semua kan emang harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Untuk melakukan sesuatu tuh kayak harus mikir dulu nih, apakah kita nih bakal merugikan orang lain atau mencelakakan orang lain ke depannya tuh kayak gimana. Terus juga lebih aware aja sih sama diri sendiri dan juga lingkungan maupun orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, karena memang kejahatan tuh kadang suka datang dari hal-hal yang gak terduga gitu loh. Orang yang tadinya baik banget kan bisa aja dia bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk menjadi jahat gitu loh. Makanya lebih aware teman-teman akan hukum, akan bahaya-bahaya juga sama kelakuan kalian gitu, karena terkadang kan mahasiswa gitu kan ya, kadang suka lupa gitu loh, dan bahkan kadang suka melakukan hal-hal yang memang sudah secara tidak langsung menjurus ke kriminal gitu kan, tanpa kita sadari gitu. Jadi lebih lebih waspada, lebih mawas diri aja gitu ya, karena jangan anggap gampang hukum gitu. Oke, nah teman-teman, kita sudah sampai di ujung diskusi pada hari ini. Hari ini kita belajar banyak banget pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk kita semua, bahwa hubungan antara IPM dan kriminalitas itu sebagai hubungan kompleks di kota Serang. Meskipun IPM meningkat, masih ada tantangan besar untuk menurunkan angka kriminalitas. Nah, itu pembahasan yang sangat relevan ya untuk kita sebagai masyarakat dan mahasiswa di sekitar kita. Oke? Nah, bener banget ya Cia, kayak kita tuh bersama-sama harusnya berperan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan juga sejahtera, baik melalui pendidikan, kesadaran hukum, dan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat-rakyat kecil. Ya, gitu. Iya, tadi sih lebih waspada lagi, mawas diri lagi, teman-teman dari segala hal-hal gitu ya. Pokoknya jangan melewat. Oke, terima kasih buat Mika dan Anci atas kehadirannya di publik kali ini. Dan itu pembahasan dan diskusi yang sangat informatif ya teman-teman, buat teman-teman di rumah tentang mawas diri, seperti apa yang tadi Anci bilang, dan waspada juga buat lingkungan di sekitar kalian ya teman-teman. Untuk pendengar setia, semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kalian tentang hubungan IPM dan angka kriminalitas, khususnya di Kota Serang. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di publik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.